Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali anak-anakku pada semester kali ini. Kita akan belajar kembali mata pelajaran IPS dengan materi aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Pada dasarnya, setiap manusia mempunyai kebutuhan. Kebutuhan ini beragam dan tidak terbatas jumlahnya, sehingga manusia tidak mungkin dapat memenuhi semua kebutuhannya. Begitu kebutuhan satu dipenuhi, akan muncul kebutuhan yang lain. Nah, inilah perlunya tiap orang menguasai atau mempelajari ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang berarti manajemen rumah tangga. Ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang, dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa datang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan yang beragam tersebut dibutuhkan sumber daya. Namun sayangnya sumber daya yang ada terbatas jumlahnya. Inilah yang menyebabkan kelangkaan. Sedangkan kelangkaan sendiri menurut Sampath Mukherjee menjadi sumber masalah ekonomi modern seperti pengangguran, kemiskinan, dan inflasi. Kelangkaan tidak berarti segalanya sulit diperoleh. Kelangkaan dapat diartikan adanya ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan dengan sumber daya yang ada karena jumlahnya kebutuhan beragam dan terus meningkat, sementara itu jumlah sumber daya sangat terbatas. Sebab kelangkaan yaitu keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia, keterbatasan kemampuan manusia dalam mengolah sumber daya ekonomi, dan juga peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibanding penyediaan sarana pemenuhan kebutuhan. Karena hal tersebut, orang harus memilih dengan bijak keinginan atau kebutuhan mana yang harus mereka penuhi di antara keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhan yang ada. Pilihan ekonomi adalah keputusan sadar untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan cara tertentu. Bagaimana cara menentukan pilihan yang tepat? Yaitu dengan cara menentukan kebutuhan primer, menganalisis pendapatan dan pengeluaran, mengidentifikasi manfaat barang yang akan dibeli, menyadari bahwa tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi, serta berpegangan pada prinsip ekonomi. Inilah pentingnya membuat skala prioritas, karena secara umum kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan harus didahulukan pemenuhannya dibanding dengan kebutuhan yang lain. Bagaimana cara membuat skala prioritas? Yaitu dengan cara membuat prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Prioritas 1 yaitu kebutuhan primer atau kebutuhan sekarang, prioritas 2 adalah kebutuhan sekunder dan kebutuhan masa datang, kemudian prioritas 3 adalah kebutuhan tersier. Cara berikutnya yang dapat dilakukan yaitu melakukan pengelolaan keuangan dengan cara membuat pembukuan keuangan. Cara yang berikutnya yaitu adalah memonitor dan mengevaluasi secara berkala. Cara yang ketiga yaitu adalah membiasakan diri menabung sejak dini untuk kebutuhan yang sifatnya mendadak. Bagaimanakah cara memanfaatkan sumber daya alam? Yaitu dengan cara memanfaatkan secara rasional.
Yang kedua adalah melakukan pelestarian sumber daya alam. Macam-macam sumber daya terdiri dari sumber daya alam. Sumber daya alam sendiri dibedakan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui, di mana diartikan sebagai sumber daya alam yang masih dapat dihasilkan kembali setelah digunakan, misalnya flora, fauna, dan ekosistemnya. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang bersifat dapat habis jika dipakai secara terus-menerus, contohnya bahan tambang. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya yang tidak dapat habis atau selalu tersedia. Contohnya adalah udara dan sinar matahari. Berikutnya adalah sumber daya manusia atau tenaga kerja. Tenaga kerja sendiri dibedakan menjadi 3, tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Sumber daya berikutnya yaitu sumber daya modal. Modal adalah benda yang diciptakan oleh manusia dan dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa guna pemenuhan kebutuhan. Dalam sudut pandang ekonomi, modal tidak hanya berupa uang, tetapi bisa berupa gedung, mesin, dan lain-lain. Sumber daya berikutnya adalah sumber daya kewirausahaan. Sumber daya kewirausahaan ini adalah sumber daya yang berbentuk keahlian dan kemampuan pengusaha untuk menggabungkan sumber daya yang ada, yaitu alam, manusia, dan modal di berbagai kegiatan usaha dalam rangka penyediaan alat pemuas kebutuhan, yaitu barang dan jasa. Sebelum saya mengakhiri materi kali ini, kalian bisa menyimak kuis yang bisa kalian kerjakan yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian tadi anak-anakku materi kita pada kali ini. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.